slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Marc Marquez gagal finish di MotoGP Amerika 2024 setelah terjatuh di lap ke-11. Berikut kronologi Marquez jatuh di MotoGP Amerika 2024. Marquez sebenarnya menjadi salah satu pembalap yang dijagokan bisa menjadi pemenang di MotoGP Amerika 2024 lantaran sudah tampak bisa nyetel dengan motor Desmosedici GP23 dan mengingat rekam jejak pembalap Spanyol itu yang cukup baik di Circuit of the Americas. Marquez merupakan salah satu pembalap yang mengisi baris terdepan pada saat start di MotoGP Amerika 2024 bersama dengan Maverick Vinales dan Pedro Acosta yang menghuni posisi start pertama dan kedua. Selepas start Marquez sebenarnya bisa bersaing dengan para pembalap lain seperti Acosta, Jorge Martin, dan Francesco Bagnaia. Malah Vinales yang sempat tercecer ke posisi ke-11 sebelum bisa kembali bangkit dan akhirnya menjadi juara. Marquez yang tampil kompetitif bisa menyalip Bagnaia pada lap keempat dan menempati posisi ketiga. Mantan pembalap Repsol Honda itu sempat bersinggungan dengan Jorge Martin yang menjadi pemimpin lomba pada lap kelima, namun keduanya masih bisa mengendalikan motor dan tidak terjatuh. Hanya saja Marquez melorot ke posisi keempat. Marquez kemudian bisa kembali menyalip Bagnaia dan Martin. Bahkan Marquez menjadi pembalap terdepan pada lap ke-11 setelah mendahului Acosta. Ketika sedang memimpin balapan dan memasuki tikungan ke-11 yang merupakan belokan ke kiri, Marquez yang dibuntuti Acosta, Martin, Vinales, dan Bagnaia tiba-tiba terjatuh. Tanpa ada senggolan dengan pembalap lain, Marquez jatuh dan motornya tergelincir ke sisi kanan trek. Pembalap-pembalap di belakangnya bisa menghindar dari motor Marquez. Saat para rival memacu motor dengan kencang, Marquez berusaha mengangkat motor dengan bantuan steward. Tapi akhirnya Marquez berjalan menyadari motornya tidak dapat dinyalakan lagi. Selain itu, bos Ducati juga menganalisis bahwa Marc Marquez kehilangan cengkraman ban depan. Dalam hal ini mutlak kesalahan Marc Marquez yang terlalu overpower. Marc diduga kehilangan keseimbangan ketika memimpin balapan dan memasuki tikungan 11. Dia menyatakan bahwa di sana tampak baik-baik saja. Namun ketika masuk tikungan 11, rasanya saya kehilangan cengkraman ban depan, saya mengerem terlambat, namun sudut kemiringan tak bisa dikendalikan, alhasil crash yang saya dapatkan. Marquez pulang dari MotoGP Amerika 2024 tanpa poin di full race setelah menjadi runner-up di sprint race. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Podium sprint race sudah didapat, Marc Marquez tetap optimis juara di MotoGP Amerika. Rider Gresini Racing, Marc Marquez, tetap membumi meski sudah meraih podium di sprint race MotoGP Amerika Serikat. Dia tetap realistis saat balapan utama dini hari nanti. Bos Ducati menyebutkan bahwa Marc Marquez suatu saat akan bisa jadi pembalap andalan Ducati, pasalnya baru saja ia menjalani debut ketiganya bareng Gresini Racing. Marc Marquez justru makin meningkat tajam prestasinya. Padahal jika pembalap debutan dan menggunakan motor yang berbeda, itu selalu mengalami adaptasi yang cukup lama. Namun berbeda dengan Marc Marquez, Marc makin santer dikaitkan dengan para pembalap kawakan Ducati yang sampai hari ini masih mengalami performa naik turun, bahkan tim pabrikan pun terheran dengan skill Marc Marquez. Di Circuit of the America, Minggu, 14 April 2024, dini hari kemarin, Marc Marquez finish kedua saat sprint race. Maverick Vinales yang menjadi pemenangnya dengan catatan waktu 20 menit 27,825 detik, Baby Alien menyentuh garis finish 2,294 detik lebih lambat dari rider Aprilia itu. Pada balapan, Senin dini hari WIB, Marc Marquez akan mengawali balapan dari posisi ketiga alias front row. Jelas, dia mempunyai kesempatan besar untuk menang. Apalagi, Marc Marquez mempunyai rekor yang cukup baik di Austin. Dia sudah memetik kemenangan di seri ini sebanyak 7 kali. Terakhir kali Marc Marquez menjadi juara pada 2021. Dengan motor Ducati saat ini, dia pun menjadi favorit menang. Marc Marquez tak mau terburu-buru.
Rider tim yang didukung Federal All itu menilai ada pebalap yang lebih cepat darinya. Ini adalah podium yang sangat berarti, apalagi itu bukan hal yang mudah. Balapan pertama sangat menantang, kata Marc Marquez dalam rilis yang diterima. Saya membuat beberapa kesalahan penting, tapi kemudian saya mampu menahan Pedro Acosta dan Jorge Martin dan saya juga menemukan ritme yang bagus, dan dari sana saya meningkat. Saya merasa jauh lebih baik di bagian kedua balapan dan sekarang kami harus terus bekerja agar bisa kompetitif besok. Saya akan mencari tempat ketiga, karena ada begitu banyak pembalap yang cepat, kata dia menambahkan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Maverick Vinales dari Aprilia Racing sukses keluar sebagai yang tercepat dalam balapan singkat atau sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024. Dalam balapan dengan 10 lap di Circuit of the Americas, kota Austin, Minggu 14 April dini hari WIB tersebut, Vinales mengawali balapan sebagai peraih pole position. Rider asal Spanyol berhasil mempertahankan posisinya di urutan terdepan hingga akhir, disusul oleh Marc Marquez, Gresini Racing, dan Jorge Martin, Pramac Racing. Francesco Bagnaia mengawali balapan dengan buruk. Sang juara dunia langsung turun hingga ke urutan ke-10. Sang peraih pole position Maverick Vinales sukses mempertahankan posisinya sebagai yang terdepan, selagi Marc Marquez mengambil alih posisi kedua dari Pedro Acosta. Pembalap Pertamina VR46 Racing Fabio Di Giannantonio mendadak mengalami masalah mesin dan tak bisa melanjutkan balapan. Vinales terus memimpin di posisi pertama pada lap ketiga, ditempel oleh Marquez dan juga Acosta. Sementara itu, Enea Bastianini mulai kehilangan posisinya dengan Jorge Martin membalapnya untuk urutan keempat pada lap ketiga. Vinales berhasil menjauh pada lap keempat dengan jarak 1,3 detik dari Marquez, yang bertarung kontra Acosta dan Martin untuk posisi kedua. Di pos belakang, pembalap Repsol Honda, Joan Mir, harus mengakhiri balapannya secara prematur akibat kecelakaan. Acosta terus meneror Marquez pada lap kelima selagi Martin memantau dari urutan keempat. Enea Bastianini semakin kehilangan kecepatannya dan dibalap oleh Aleix Espargaro untuk posisi kelima pada lap kelima. Dua pembalap tim pabrikan Ducati, Bastianini dan Bagnaia, nampak mengalami balapan yang tidak menyenangkan sejauh ini. Bagnaia masih berada di posisi ke-10 hingga lap ke-6. Sang juara dunia dua kali tersebut berada di belakang Jack Miller, Franco Morbidelli, dan Raul Fernandez. Jorge Martin akhirnya mampu merebut peringkat ketiga setelah membalap Pedro Acosta. Kelambanan Ducati semakin terlihat setelah Bastianini kehilangan posisi ke-6 karena dibalap Miller. Dia kini diburu Fernandez dan Morbidelli. Bagnaia kemudian naik satu tingkat ke urutan ke-9 ketika balap tinggal menyisakan 3 lap lagi. Di depan, Vinales semakin unggul dari Marquez dengan jarak 2,2 detik. Sementara itu, Marquez semakin menjauh dari pembalap urutan ketiga, Jorge Martin, dengan jarak 1 detik saat balapan tinggal menyisakan 2 lap lagi. Bastianini merebut posisi ke-6-nya kembali di lap terakhir, selagi Bagnaia finish ke-8. Vinales mempertahankan posisinya di depan hingga akhir, diikuti Marc Marquez dan Jorge Martin di peringkat kedua dan ketiga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hasil kualifikasi MotoGP Amerika 2024 di Circuit of the Americas, COTA, hari ini, Sabtu, 13 April 2024, hadirkan fakta menarik jika Marc Marquez pole position. Marc Marquez hanya butuh sekali pole position untuk menyelaraskan dengan nomor balapnya. Kualifikasi MotoGP Amerika 2024 di COTA, dijadwalkan berlangsung mulai jam 22.50 waktu Indonesia Barat. Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez favorit pole position MotoGP Amerika 2024. Bukannya tanpa alasan mengapa rider berjuluk The Baby Alien diunggulkan merajai sesi kualifikasi saat mengaspal di sirkuit yang miliki 20 tikungan tersebut. Marc Marquez memang dikenal jago untuk melibas lintasan yang memiliki layout anti-clockwise. Dan COTA merupakan sirkuit yang balapannya berlawanan dari putaran jarum jam. Hal itu dibuktikan lewat jumlah kemenangan Marquez di COTA.
Sejak Circuit of the Americas didapuk sebagai venue balapan MotoGP tahun 2013, Marc Marquez paling doyan meraih podium utama. Pun hal yang sama dengan pole sitter, alias start dari P1. Tercatat pembalap berusia 31 tahun ini mengemas 7 kali pole position MotoGP Amerika di COTA. Di sisi lain, kakak Alex Marquez tersebut memiliki jumlah kemenangan yang sama dengan pole positionnya. Raihan pole position Marc Marquez MotoGP Amerika di COTA, diraihnya dalam rentang waktu 2013 hingga 2019. Sedangkan untuk juara MotoGP Amerika di COTA, Marc Marquez meraihnya di musim 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2021. Lantas fakta menarik apa jika Marc Marquez kembali pole position MotoGP Amerika 2024? Dirangkum dari laman resmi MotoGP, Marquez sejauh ini membukukan 92 kali pole position di semua kelas. Artinya, Marc Marquez akan membukukan 93 kali pole position andai mampu menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP Amerika 2024 malam ini. Raihan itu selaras dengan nomor start balapan The Baby Alien, 93. Peluang Marquez pole position MotoGP Amerika 2024 terbilang besar, melihat statistiknya sejak 2013. Tak heran pembalap asal Cervera, Spanyol ini memiliki julukan The King of COTA, karena dominasinya di sirkuit sepanjang 5,5 km. Apakah cuma sampai di situ? Tidak. Seandainya Marc Marquez menang di balapan utama MotoGP Amerika 2024, akan menjadi kemenangan pertama selama 903 hari. Maklum saja, terakhir kali menjuarai balapan pada MotoGP Emilia-Romagna 2021 pada Oktober tahun itu. Dan fun fact-nya ialah Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang mampu mengkonversikan raihan pole position MotoGP Amerika di COTA menjadi kemenangan. Sedangkan para rider lain seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang pernah pole sitter di COTA, sekalipun tidak pernah mengkombinasikan start dari P1 podium kemenangan. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez masuk kategori favorit pole position MotoGP Amerika 2024. Bukannya tanpa alasan mengapa ketiga rider tersebut menjadi unggulan pada kualifikasi MotoGP 2024 seri ketiga ini. Tercatat sejak COTA menggelar balapan MotoGP tahun 2013 hingga musim lalu, praktis hanya Pecco Bagnaia, Jorge Martin dan Marc Marquez lah yang merengkuh pole position. Marc Marquez menjadi pembalap yang paling doyan pole position MotoGP Amerika di COTA sejak kali pertama digelar. Di rentang kurun waktu 2013 hingga 2019, Marc Marquez selalu pole sitter, atau start dari posisi pertama ketika balapan. Kemudian Pecco Bagnaia menjadi rider kedua dengan jumlah pole position MotoGP Amerika di COTA terbanyak setelah Marquez. Juara dunia MotoGP dua kali ini start dari P1 di COTA pada MotoGP Amerika 2019 dan 2023. Sedangkan Jorge Martin yang saat ini masih menggawangi Pramac Ducati, mengemas sekali pole position Grand Prix Amerika pada musim 2022. Dirangkum dari laman resmi MotoGP, tidak ada pembalap yang mampu mengkonversikan pole position MotoGP Amerika di COTA menjadi kemenangan alias podium utama, kecuali Marc Marquez. Seperti yang disinggung awal, Marc Marquez merupakan pembalap dengan jumlah pole sitter di COTA terbanyak. Dia mengemas 7 pole position sejak 2013 hingga 2019 saat balapan di sirkuit yang mempunyai 20 tikungan tersebut. 6 dari 7 kali pole position MotoGP Amerika di COTA, sukses dikonversikannya menjadi kemenangan. Dari pola tersebut, Marc Marquez menjadi favorit pole position MotoGP Amerika 2024, plus menggasak podium pertama saat balapan utama di COTA. Terlebih dari sepasang seri pembuka MotoGP 2024, empunya nomor 93 ini menunjukkan progres positif, meski bermodal Desmosedici IP23. Meski demikian, tidak menutup peluang adanya kejutan pada sesi kualifikasi maupun main race. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.